Seorang santri di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, membakar pengurus pondok pesantren. Santri berinisial FAZ tersebut kemudian diamankan anggota Polres Langkat. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena kerap dirundung oleh korban dan sesama santri sehingga menyimpan dendam. Akibatnya, pelaku membakar korban yang sedang tidur di kamar. Awalnya pelaku sempat mengarang cerita bahwa ia melihat seseorang keluar dari kamar korban dan lari ke arah perkebunan kelapa sawit. Kemudian pelaku melihat kamar korban terbakar dan langsung berteriak meminta pertolongan. Namun pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Kini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Adam Malik Medan, lantaran mengalami luka bakar sekitar 80%. Berawal mula dari kejelian dan ketelitian dari penyidik kami yang menemukan kejanggalan pada saat melaksanakan olah TKP dan melaksanakan interogasi awal kepada saksi, kami melihat ada kejanggalan sehingga kami melakukan pendalaman, di mana ternyata saksi yang melihat peristiwa itu pertama kali justru itulah yang kami duga sebagai pelakunya. Kronologisnya berawal dari cerita saksi yang menyatakan pada 5 Oktober 2024 sekira jam 3 pagi ada seseorang yang tidak dikenal lari dari arah dalam masjid menuju ke perkebunan. Kemudian itulah yang mengundang saksi untuk melihat ke dalam masjid. Ternyata sudah ada kamar tidur marbot masjid yang sedang dipakai istirahat oleh korban terbakar. Setelah itu dia meminta pertolongan kepada santri lain, kemudian mendobrak pintu kamar tersebut dan menyelamatkan. Itu cerita yang dibangun di awal. Namun ternyata setelah kita lakukan pendalaman tidak seperti itu. Jadi beberapa hari sebelum kejadian, kurang lebih 2-3 hari sebelumnya, ternyata si anak yang berhadapan dengan hukum berinisial FAZ ini meminta tolong kepada santri junior untuk membeli Pertalite dengan alasan lain. Kemudian pada saat kejadian, si anak yang berhadapan dengan hukum berinisial FAZ ini memang kebetulan sedang piket jaga malam. Melihat korban yang lengah, kemudian mengambil ambal buah karpet untuk tidur, kemudian menyiramnya dengan Pertalite, memasukkannya ke dalam kamar di mana korban sedang tidur, kemudian menyulutnya dengan api. Setelah itu seolah-olah menyampaikan kepada santri yang lain yang sedang piket juga bahwa ada orang lari ke kebun tidak dikenal, kemudian seperti cerita yang dimanipulasi yang tadi saya sampaikan di awal. Untuk motifnya ternyata si anak yang berhadapan dengan hukum berinisial FAZ ini memang sakit hati kepada korban karena menurut pengakuannya si anak yang berhadapan dengan hukum berinisial FAZ ini sering dibully oleh korban. Bulian yang dimaksud secara fisik dibully, kemudian ada beberapa mungkin perilaku, tingkah laku yang mungkin diduga atau dianggap pelanggaran oleh si korban diekspos ke teman-teman santri yang lain. Selain itu juga merasa sering difitnah dan diadu domba dengan pimpinan pondok pesantren, sehingga dia suka ditegur oleh pimpinan pondok pesantren dan juga sering diadu domba dengan santri-santri lainnya. Kami melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ini karena memang kami jerat dengan pasal 187 KUHP Junto Undang-Undang 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Namun kami tetap berkoordinasi dengan Bapas untuk meminta dilakukan penelitian dan upaya-upaya diversi sebagaimana amanat undang-undang. Untuk penyidikan tetap terus berlangsung. Saat ini masih satu yang kita amankan, kita lakukan penahanan. Saat ini kondisi korban berinisial AAR ini masih dalam pengobatan intensif di rumah sakit di Medan karena mengalami luka bakar cukup serius, kurang lebih 70% di sekujur tubuhnya. Setelah kejadian itu, pesantren terlihat sepi. Pihak pesantren juga enggan berbicara dan tertutup terhadap awak media.